akan bergeser ke Jawa Tengah, tepatnya di Pati, Jawa Tengah, di mana klaster tarawih kembali terjadi. Baik, kalau untuk di wilayah Pati, Jawa Tengah ini kemudian ada 56 jamaah sholat tarawih di masjid tersebut yang diketahui terpapar positif COVID-19. Nah, setelah diketahui ada 56 warganya yang positif COVID-19, perumahan di Desa Sidokerto, Lengang, dan masjid ditutup untuk sementara waktu. Klaster sholat tarawih ini berawal dari indikasi imam masjid yang terpapar COVID-19. Warga yang melaksanakan sholat tarawih kemudian dites swab PCR. Hasilnya ada 21 warga positif terpapar COVID-19. Dan setelah melakukan tracing, ada total 56 warga yang positif COVID-19. Dan hari Minggu kemarin 200-an warga di 3 RT sekitar Masjid Al-Istiqomah Sidokerto menjalani rapid test antigen. 1 RT di luar perumahan dan 2 RT di perumahan rumah RSS Sidokerto Pati. Sementara itu 56 warga yang dinyatakan positif COVID-19 sebagian menjalani isolasi di RSUD Suwondo Pati dan sejumlah rumah sakit swasta lainnya. Dan sebagian lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Nah, itu tadi di Pati, peristiwa serupa juga terjadi di Kecamatan Bangorjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Ada 53 warga yang berasal dari satu dusun di Dusun Yudo Mulyo, Desa Ringin Telu, dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Penularan COVID-19 ini diduga berasal dari klaster tarawih. Ya, tim Satgas COVID-19 Kecamatan Bangorjo, Kabupaten Banyuwangi ini sudah melakukan tracing di sejumlah warga di Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangorjo pada Minggu siang. Penularan yang bahkan cukup masif di tingkat dusun ini diduga berasal dari klaster tarawih dari salah satu tempat ibadah di lingkungan setempat. Dari hasil tracing yang dilakukan oleh tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, akhirnya ditemukan ada 53 orang positif COVID-19. 7 pasien sedang dirawat di rumah sakit dan sebagian lagi melakukan isolasi mandiri. Sementara itu, dari klaster tarawih di wilayah Banyuwangi ini diketahui 6 orang diantaranya meninggal dunia akibat COVID-19 dari klaster tarawih. Ya, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai hal ini, kami akan berbincang dengan Dr. Wiji Lestariono, Jubir Satgas COVID-19 Banyuwangi. Selamat pagi, Selamat pagi, Dr. Wiji. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, Dok, dari hasil tracing setelah ada klaster tarawih ini, apa perkembangannya, Dok? Ya, memang kasus ini memang terjadi peningkatan kasus di satu dusun di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Dusun Yudomulyo, ya. Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangorjo, Kabupaten Banyuwangi. Awalnya ditemukan 1 orang yang meninggal dunia di rumah sakit yang terkonfirmasi positif COVID-19, dan kemudian Satgas melakukan tracing terhadap orang tersebut, yang kebetulan adalah seorang takmir dari masjid yang menjalankan taraweh setiap malamnya. Maka kemudian tracing dilakukan ke jemaah masjid maupun ke lingkup keluarga maupun lingkungannya. Ditemukan banyak sekali yang positif. Terhitung dari hampir 300 orang yang kita lakukan testing, ditemukan 53 yang positif. 6 diantaranya meninggal dunia. Gitu. Iya, dokter, tadi pihak takbir yang pertama kali kemudian diketahui positif COVID-19, memang sebenarnya penerapan protokol kesehatan di masjid ini seperti apa, dok? Secara umum memang kita akan bisa melihat ya, protokol kesehatan di masjid ini memang kurang dilaksanakan dengan baik. Hanya ada beberapa masjid di Banyuwangi ini yang baik protokol kesehatan. Artinya itu juga mengarah pada soal kapasitas, Dok, dan penggunaan masker mungkin dari para jemaah. Ya, memang itu ya. Jadi permasalahannya adalah pemakaian masker dan jaga jaraknya. Oke. Dok, setelah dengan kejadian ini, apa rekomendasi Satgas, Dok? Yang pertama, yang positif kita isolasi. 7 diantaranya terpaksa harus diisolasi di rumah sakit karena bergejala. Dengan sisanya karena tanpa gejala, dilakukan isolasi mandiri di desa dengan pengawasan ketat Satgas kecamatan maupun
Satgas Desa yang pertama. Yang kedua, melakukan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan setempat terhadap aktivitas warga, termasuk salah satunya masjid ini, dan akses keluar masuk orang ke dusun ini juga dibatasi. Akses keluar masuknya juga dibatasi. Baik, terima kasih banyak Dr. Wiji Lestaryono, Jubir Satgas COVID-19 Pemkab Banyuwangi telah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas, sehat selalu, Dok.